ini ada lagi Pak De. Ini balik lagi ke zaman jenengan masih aktif nih Pak De. Masalah Argo Bromo Anggrek atau Argo Anggrek lah. Itu kan kalau saya melihat ya Pak De, saya memang waktu itu masih kecil sekali Pak De. Itu melihatnya bahwa kok untuk ukuran zaman itu kereta Argo Anggrek atau Argo Bromo Anggrek ini kok lompatnya jauh sekali teknologinya sama keadaan kereta api Indonesia saat itu ya Pak De. Maksudnya kayak mungkin infrastrukturnya belum siap, mungkin jalan relnya mungkin belum 100% itu bisa siap itu dilalui. Dan juga saya pernah juga lihat karena pernah anjlok juga di Manggarai waktu dilansir, seingat saya waktu itu mungkin tahun 2000-an awal. Terus juga saya juga pernah dengar katanya di lintas Pantura itu antara Semarang sampai Cirebon itu masih rel lama, jadi masih kena taspar gitu ya Pak De. Itu betul apa enggak Pak De? Jadi kenapa sih Pak De waktu itu perlukan Taspat ya. Ya itu kenapa sih Pak De zaman itu perupa tuh bikin Argo Anggrek itu kenapa Pak? Harus ada pada zaman itu. Itu memang sudah jadi satu keinginan. Posisi saya masih Kasubdit. Kalau direview lain itu memang ada sadar untuk meningkatkan pelayanan, termasuk ya pakai teknologi baru. Ya keretanya, sedangkan kita banyak kereta-kereta yang bisa kita renovasi dengan menyesuaikan persaingan teknologi istilahnya di luar gitu. Kan banyak itu persaingan teknologi untuk keamanan dan kecepatan kereta api. Cina baru getol-getolnya teknologinya ya. Terus yang Eropa itu ada namanya kereta api maglev, magnetic elevation ya. Itu terus ada yang pakai bantalan angin ya, prasarananya itu. Ini bedanya apa sih? Nah kita alhamdulillah ada kesempatan untuk belajar training ke Eropa apa ya. Itu untuk training itu dapat istilahnya bantuan teknis Bank Dunia ya. Jadi World Bank Technical Assistance. Saya kepilih bukan jadi Pimpro-nya, tapi saya jadi PIU. Apa itu Pak? Project Implementation Unit. Ya. Semuanya ada 15 modul. Dari 15 modul, 7 modul saya jadi PIU-nya. Ada modul prasarana, modul sarana, modul intermoda, terus modul express freight trains. Ya, ada Jakarta Surabaya. Ya. Semuanya ada 15. Terus modul MIS ya. Information System Management Information. Nah, itu dari belajar sana. Saya juga kalau ada modul yang menyangkut sarana, saya juga jadi PIU di situ. Karena apa? Misalnya Express Freight Train itu kan menyangkut jenis lokomotifnya, jenis bogi dari gerbong, kan gitu. Ya. Jadi perlu tahu kalau dioperasikan melanggar ketentuan apa tidak. Yang paling penting aman apa tidak. Nah, aman tidaknya tuh harus taat peraturan, kan gitu. Mungkin pernah lihat ya, setiap kereta itu untuk angkut penumpang ada tulisannya Romawi 1, Romawi 2, terus huruf E. Ya. Romawi 1 itu dari jenis boginya dan juga dari kondisi prasarananya. Ya. Jadi maksimum perjalanan kereta api hanya 70 km per jam. Romawi 1 ya. Romawi 2
Nah itu boleh lebih tinggi lagi. Huruf E, nah itu kelas paling tinggi, Express. Ya itu boleh 90 km per jam. Kan begitu. Perkembangan yang baru zaman ada Bromo Anggrek, GS 950, JB 250 ya. Nah itu kecepatan kereta apinya itu juga sangat tergantung dengan bogi. Bogi itu penumpang kereta. Ya. Satu bogi itu ada 2 gandar. Ya, 2 gandar. Satu bogi. Nah, kalau satu kereta berarti kan 4 gandar. Depan sama belakang. Nah, itu bogi. Itu sistemnya pakai yang terbaru. Bolsterless namanya. Oh ya. Ya. Bolsterless bogi. Terus di sini orang Indonesia sudah bisa meniru. Ya. Nah, ini ada sejarahnya kenapa bisa meniru dan kenapa dibolehkan. Waktu beli rangkaian untuk JS 950, JB 250, ya. Itu masing-masing kan ada salah 10 kereta. Nah itu ditambah 1, jadi 11 kereta. Yang satu untuk apa? Untuk dismantling, dibongkari, untuk belajar. Untuk belajar mempelajari kalau memeliharakan ini. Soalnya zaman waktu itu almarhum Pak Habibie kan kepala BPWT. Nah, jadi itu isinya tadi itu loh. Tapi dengan itu bagus. Di Indonesia, Jakarta pernah dengar kan, khususnya Surabaya. Iya, di Gresik yang di Gresik. Gresik pabrik, tak naik kantornya nih gini. Pinggir kali itu. Ngagel, di Ngagel. Ngagel ya. Ya toh? Ya. Nah, saya sering ke Jakarta itu. Nah, sering yang Gresik dan Solo itu sudah bisa bikin bogi yang setara ya nula di bawah Bolsterless itu Ya 11, 12 lah levelnya. NT 11 namanya. Iya itu bikinan Barata. Hampir menyamai. Termasuk Ya. KKBW juga pakai boginya Barata nggih, Pak? Ya, KKBW Inkai. ya betul. Jadinya. Lama-lama Barata juga melu urusan prasarana. Ya saya pas meriksa di pabrik itu ya Tanjung Ingin Lestari. Oh iya iya. Itu kan bikin 10 simpang. Iya iya. Iya. Ya, Ya, juga betul. punya logo juga kan berarti ya? Nah, lokonya itu pinjaman. Lu pinjaman berarti? Itu dari Kertapati bukan. Ya, itu dulu kepala eksploitasinya, KISS-nya itu. Iya. Aslinya orang Tulungagung. Bapak masih kenal orang Traksi itu ya? Ya, dari ITS urusan. Pak, sebentar. Ya, apa ya? Nama dia, HP saya aja ini. Apa lah itu? Itu kan, ya yang saya ajak ke Cina itu. Pak Prayitno. Su Prayitno. Ya, kalau dulu itu urusannya lebih banyak di Galyasa, Pak Prayitno. Kalau yang di Ipo, urusan di Lintas, almarhum Pak Yusef Moktamar, wong Surabaya dari TS juga. Ya. Itu dua-duanya yang saya ajak ke Cina kan, Pak Prayit sama Pak Yusef. Ya, untuk meninjau lokomotif GE. Kok Cina bisa menjual hanya 70% dari harganya. Itu. Nah, di situlah kemudian urusan bogi juga semakin anu ya. Barata bisa. Ya. Yang ke-11 tadi itu Pak ya? NT11 namanya. Terus untuk bogi untuk gerbong Ya. juga ini kita tuh
gerbong itu kan begini, mungkin sering lihat yang lama-lama gitu ya. Melihat tulisan jaga di periuk bandar. Jangan sampai kering gitu loh, istilahnya gitu. Terus pakainya per daun. Betul kan? Itu nek. Nah, saya kontrol gampang itu. Itu nek jadi negatif. Harusnya per daunnya itu kan gini ya. Kok jadi melengkung gitu. Ya itu mesti overheat. Ya, mesti lebih beban gandarnya gitu. Ya itu ngarai macam-macam itu. Aspalta, terus aspanas, ya aspan istilahnya ada itu. Di tradisi kan ada istilah aspan gitu. Aspot Pak juga. Iya, iya. Oke. Aspan itu kan aspal panas. Bisa kereta, bisa gerbong. Ya tuh. Putaran bearing. Betul. Belum lagi bicara kita wheel. Udah. Kalau dulu petugas dari PUK, nah kereta api berhenti di stasiun, kentengi, reng, itu ngapa? Nah di kenteng itu suaranya gitu. Loh, berarti lensnya itu sudah tipis, kendal. Nah, perkembangan teknologi sekarang dibuat rigid, nggak pakai flange lagi. Ini ada sampah. Kalau dulu diperlukan kentengan itu ya, nggak boleh peron tinggi-tinggi supaya sembarang tempat bisa berobos, ya kan? Tapi setelah rigid, ya, jadi nggak pakai flange. Nah, ini malah peronnya jujur ke kabeh. Nah, itu karena apa ya? Untuk ngejar ini loh. Penumpang mau masuk itu, ya biar tidak bahaya gitu. Ya, biar gampang, lebih mudah. Dan gampang gitu ya. Nah, tapi sing cilaka itu PUK itu memeriksa. Tapi secara teknis ya, gak ono istilah ora iso meriksa. Gak ono. Kalau saya loh ya, kalau ini artinya ambil gawe. Nah, sewaktu di depo sebelum keluar untuk siap dari rangkaian kereta api yang berangkat, itu kan dicek. Jangan nyari rigid itu. Bisa ngecek apa? Iki ono vaselin sing jeledek apa ora? Ya gitu loh. Berarti silnya kan bocor. Ah, jok jenengne wae. Oh, itu pengalaman saya ngalami juga. Dan kereta apinya apa? JS 950. Loh, stasiun duduk. Duduk. Iya, di Gresik. Iya. Loh, stasiun duduk. Jadi asnya hampir patah. Karena apa? Meruncing seperti totolot, istilahnya gitu. Loh, jadi besi yang nyambung itu tinggal ini. Nah, tetap aja jalan ya udah gitu, patah. Kenapa? Ya itu. Meriksanya kurang teliti itu. Ya toh? Dikira tambah enak. Lah, beneran lah digawe rigid. Ya. Oke, kalau dari segi tantangan JS 950 itu apa nih? Itu tantangannya dulu operasionalnya apa? Tantangan ketika itu sudah beroperasi, tantangan di lapangannya itu apa? Ya. Nah, kembali juga ke humannya. Oh, SDM-nya itu apa? Oh iya. Itu di kereta Bekasi, di JW itu, di situ banyak peralatan untuk ya dibagi borseles Borseles. untuk menjaga keseimbangan bagi biar tidak jomplang itu pokoknya anteng gitu. Tetap stabil. Stabil. Jadi untuk nyetel angin itu adanya di kereta Bekasi. Itu banyak itu pegawai kita yang orang taksi loh, orang PUK belum ngerti. Makanya baru-barunya JS 950 banyak rusak itu di bogi. Karena tidak SDM-nya kurang siap. Ya. Ilmunya itu pada belum Ilmunya kurang. terima. Ya. Pelatihannya juga mungkin kurang.
terus aja kita lihat. Padahal kalau sekali rusak, Masya Allah itu harus dikirim ke Perancis. Dan kos kirimnya berapa juta? Kenapa nggak di Inka aja Pak Haji waktu itu? Ya nggak iso. Wong itu barang baru. Oh, iya. Belum. Makanya saya cerita tadi zaman Pak Habibie Iya. ada satu yang di dismantling. Iya, iya. Masih baru loh. Iya, Dan di- dibukai untuk belajar. Jadi memang pada saat itu Inka juga belum siap Pak deh, makanya harus dibalikin ke pabriknya untuk diperbaiki. Iya. Ini pernah Pak deh kejadian seperti itu? Pernah. Pernah. Ya itu stasiun duduk itu Itu berapa unit Pak deh yang di? satu kereta. Yang Satu akibat trainset? itu. Dan satu trainset satu kereta itu. Ya mohon maaf karena pengalaman saya yang gitu-gitu ya. Kadang-kadang dari jauh saya ngasih petunjuk aja ya lewat telepon gitu. Cek. Coba itu kalau di lengkung, di tikungan ya. Coba penambatnya yang sebelah kanan luar gimana? Cek gitu loh. Lengkap apa tidak gitu loh. Dicek. Iya Pak, kurang lah itu. Tahu. Sampai Karena apa? segitunya Pak deh jenengan. Wah iyalah. Ya karena apa tahu? Ya itu dari gerakan sentrifugal. Yang tikungan dorong gitu loh. Ya loncat. Naik cekelannya itu. Fasteningnya itu kurang Iya. atau longgar. Iya. Itu. Ya, itu pun lihat lokasi saya sampai apa. Parahyangan itu yang rawan itu kilometer 121. Anjlok situ loh. Ayo masukkan.